Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada siang hari ini yang kami hormati Pak Gunawan sebagai narasumber dalam kegiatan tentang bagaimana efisiensi anggaran terhadap kantor yang Bapak pimpin hari ini. Kami bersama Pak Aidi Mustafa, kemudian Pak AKBP Hendro Widianto, ada beberapa pertanyaan hal yang tentang efisiensi anggaran yang harus dilakukan di yang Bapak Gunawan sebagai pemimpin dari Direktur Pos ya. Dan Siap, pertama ini izin ya Pak siap, siap. Gunawan. Baik. Yang pertama ini Pak mengenai seberapa terdampakkah dengan efisiensi anggaran yang saat ini yang dijalankan di instansi Pak Gunawan sebagai Direktur Pos ya dan Telekomunikasi. Silakan Pak Gunawan. Ya, Pak Jarnawi, Pak Hendro, dan Pak Aidi, terima kasih ya. Sebenarnya efisiensi anggaran ini cukup berdampak signifikan ya Pak ya, karena memang di tahap awal, karena kita harus melakukan restrukturisasi dari DIPA kita, dan itu otomatis uh, melakukan namanya adjustment dari DIPA ya, adjustment DIPA. Dalam proses adjustment ini tentunya maka beberapa kegiatan itu karena tidak ada kepastian dalam DIPA-nya itu maka harus dihentikan sementara. Dan kemudian setelah dilakukan adjustment, kami tidak hanya mengalami efisiensi anggaran aja Pak Jarnawi, Pak Hendro, dan Pak Aidi, tapi kami juga harus melakukan restrukturisasi DIPA karena kami terjadi perubahan organisasi. Dan akhirnya kami baru efektif mempunyai DIPA sesuai dengan organisasi kami ini per bulan ini, Pak. Iya, betul. Jadi Belum sampai. otomatis, jadi otomatis kita ini hampir 6 bulan sangat apa namanya terdampak ya. Nah disinilah tantangan kita sebenarnya. Saya umpamanya sebagai pimpinan bagaimana mengalokasikan anggaran yang sedikit itu, Pak, dalam bukan hanya dua mata sisi ya, tapi juga tiga mata sisi, Pak. Ini benar-benar tiga mata sisi ya. Karena pertama, saya harus mendistribusikan anggaran itu secara adil kepada semua tim yang di bawah saya. Kedua, saya harus mengejar target kuartal dan semester saya. Yang ketiga, saya juga harus apa namanya melihat lagi siapa-siapa yang harus di antara tim-tim ini yang harus dialokasikan untuk melakukan pekerjaan. Nah, tiga ini tantangan Pak Jarnawi dari sisi kepemimpinan. Benar, Oke. itu benar-benar menjadi tantangan ya. Karena kita harus menerapkan ya seperti disampaikan oleh Pak Sajian tadi, harus menerapkan aturan ya. Kalau selama ini kan ada orang yang minta ingin sekalian pulang ke orang tuanya ya, untuk ini ya terpaksa harus kita tolak ya. Kita lebih prioritas dulu untuk output ya. Di satu sisi kita harus melihat lagi anggaran kita yang tersedia berapa. Jadi benar-benar energi kepemimpinan kita itu Pak dalam menjadi model bagi kepala tim kita itu ketua tim benar-benar ini nih Pak, benar-benar sangat di apa? Sangat tertantang selama efisiensi ini. Kurang lebih seperti itu Pak Jarnawi. Baik, terima kasih Pak Gunawan penjelasannya. Mungkin silakan Pak Baik. Aidi atau Pak Endro yang Ya, mau bertanya. izin Pak Sarnawi, Pak Hendron. Ya. Jadi Pak, tadi Bapak Gunawan menjabarkan, menginformasikan pada kita tantangan-tantangan terkait dengan efisiensi anggaran di organisasi yang Bapak pimpin. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana Bapak membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif kepada seluruh anggota tim Bapak dan tetap solid Pak, biar juga integritas dan energi kepemimpinannya di dalam organisasi Bapak tetap terjaga gitu Pak. Oh iya Pak, Pak Edi. Jadi
saya sudah dirotasi ke beberapa direktorat Pak ya. Nah, saya semenjak jadi Katim dulu Pak, sampai dengan saya jadi direktur itu, saya selalu menerapkan yang namanya town hall Pak. Nah, town hall ini adalah tempat kami semua berkumpul di awal sebuah anggaran dieksekusi untuk menyepakati aturan main Pak. Nah, aturan main inilah yang harus kami sepakati bersama semua. Dan saya mulai membuat aturan main dan saya diskusikan dengan tim saya sampai dengan staf saya, bahkan sampai OB Pak saya ajak Pak. Jadi supaya transparan. Nah, setelah town hall meeting itu kami udah punya kesepakatan bersama, itu yang kami jalankan Pak dan kami taati. Saya juga sebagai pimpinan harus taat terhadap itu Pak Aidi. Jadi konsepnya seperti itu. Karena kami ingin mempunyai pemahaman mengenai eksekusi anggaran, baik yang sifatnya teknis maupun teknis Pak. Makanya sampai OB pun kita ajak Pak, sampai dengan yang kerja di dapur pun kita ajak. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik. Baik, silakan Pak Endro. Atau gimana Pak Adi? Baik, terima kasih. Pak Endro, silakan Pak. Terima kasih waktunya Pak Ji. Pak mau menanyakan kaitan dengan efisiensi tadi. Sementara itu kan efisiensi muncul setelah kita sudah merencanakan ya, karena Ya. efisiensi muncul di tahun ini. Hmm. Perencanaan kita untuk pekerjaan tahun ini kan sudah kita rencanakan di tahun yang lalu. Hmm. Nah, otomatis dampaknya akan sangat terasa. Nah, bagaimana Bapak mensikapi itu? Apakah program-program yang sudah tersusun itu tetap Bapak laksanakan mungkin dengan seminimal mungkin anggaran, atau mungkin dengan menggandeng mitra, sehingga apa yang menjadi program-program Bapak bisa terlaksana semuanya untuk tahun ini? Iya Pak Endro. Jadi kalau di kami itu Pak, rata-rata kan tugas kami itu kan adalah membuat kebijakan, fasilitasi, dan asistensi Pak ya. Jadi Ya, kayaknya sinyalnya Suaranya terputus. sinyalnya agak terputus teman-teman di ya. kepolisian yang memang Ya, belanja operasional dan non operasionalnya tinggi Pak. Halo, terputus Pak ya? Iya Halo, Pak, terputus Pak ya? iya Oh bisa iya, iya. diulangin Pak, dikit Pak. Ya, jadi gini Pak Indro, kalau di kami itu kan kami tugasnya output kami itu adalah kebijakan, fasilitasi dan regulasi Pak. Nah, pada saat itu maka porsi belanja operasional dan non operasionalnya agak rendah Pak, Pak Indro. siap, Berbeda siap. dengan teman-teman di kepolisian yang memang Ya, dalam posisi pelayanan publik, maka belanja operasi dan operasionalnya sangat tinggi. betul, betul. Nah, yang disasar pertama di efisiensi kan dua akun itu, Pak. Siap. Nah, akun itu. Tapi sebenarnya belanja operasional dan non operasional ini, ya kita harus melihat, Pak. Umpamanya seperti perjalanan dinas itu kan balik lagi ke sejahteraannya teman-teman. Ya, Itu menjadi tantangan, Pak, bagi kita pimpinan untuk membaginya sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai output maupun juga membaginya untuk memberikan tambahan bagi teman-teman. ya, Itu tantangannya Pak kalau siap, di saya. siap. Kurang lebih seperti itu. Iya Jadi Pak. intinya supaya bisa ada pemerataan ke seluruh eh, apa namanya komponen ya Pak ya. Iya, sama lah seperti di teman-teman di Pak Hendro kalau menugaskan anggota kan ini kan. Dan terkadang kan anggota-anggota ini kan datang juga ke kita seperti saya sampaikan tadi. Aduh Pak, saya ada kendala di kampung, bisa nggak sekalian ke kampung kayak gitu kan ya. Siap, betul, betul, betul. Itu harusnya akhirnya kita harus bisa membuat suatu kali ini ya. Kalau bisa ya bisa, tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa dulu gitu. Siap, Kecuali siap, memang sangat urgent ya, sangat urgent. Kan hanya itu fasilitas yang dimiliki oleh kita sebagai aparat ya Pak ya. siap, siap. Iya ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih, siap. Oke. Baik, mungkin karena ini masih ada durasi yang harus kita butuhkan, mungkin saya bertanya kembali nih Pak Gunawan. Jadi tadi kan memang kita dengan efisiensi anggaran tentu tim-tim kita ya, yang itu
Kalau kita sebagai pemimpin memang harus tetap fight dalam dalam situasi apapun gitu kan. Tapi ketika kita ini berdampak dengan tim kita yang notabene-nya mungkin menggantungkan semuanya itu adalah kepada pemimpin, dan ini yang harus kita betul-betul ada rasa yang harus kita rasakan juga buat ketika mereka bekerja ya. Artinya tunjuk ini mungkin nggak berarti ya kalau seandainya itu tidak ada yang harus kita berikan kepada kepada tim kita. Nah, ini mungkin Iya. tapi tetap bagaimana mengandalkan kualitas ya, Pak. Ada rasa dan ada kualitas yang harus kita pertanggungjawabkan kepada layanan publik. Karena kita ini pelayan semua, tetap pada kualitas yang tinggi, tapi diharapkan dengan efisiensi, tapi tetap saja kualitasnya sama gitu. Nah, ini Hmm. seperti apa tantangannya untuk tetap, artinya jangan sampai menyorbankan kualitas layanan yang kita selama ini yang kita lakukan dengan adanya efisiensi anggaran ini. Seperti apa, Pak Pak Gunawan? Oh iya Pak, jadi kalau saya itu Pak, dalam 1 tahun Pak ya, saya dalam 1 tahun itu merotasi teman-teman Pak. Hmm. Ya, jadi dalam artian supaya untuk hal yang rutin maupun yang non rutin, teman-teman ini semua capable, mampu melakukannya Pak Jarkawi gitu loh. Nah, dalam keadaan konteks seperti itulah, saya berharap siapapun bisa melakukan apapun untuk hal yang sifatnya pelayanan publik. Kecuali memang untuk hal-hal yang sifatnya dia harus memegang apa namanya akses data yang sangat prudent, itu tidak bisa digantikan ya. Tapi untuk hal-hal lain bisa digantikan. Nah, itu sangat menolong Pak Jarkawi pada saat efisiensi ini dan pada saat teman-teman ini kita harus distribusikan dengan baik ya. Karena dengan demikian, pekerjaan bisa tetap dilakukan karena mereka memang capable karena sudah dirotasi ya. Yang kedua, kita bisa menjamin bahwa aktivitas itu bisa mendeliver output yang kita harapkan. Jadi saya paling jarang Pak menaruh seseorang itu di pekerjaan yang sama lebih dari 2 tahun Pak. Oh, Ya, saya putar ya. Pak terus Pak. Teman-teman di staf itu dan teman-teman di Katim saya pun saya putar supaya Hmm. teman-teman itu bisa apa namanya melakukan apapun. Jadi umpamanya pada saat saya mengalami kebutuhan apa yang diminta oleh pimpinan, saya tidak tergantung terhadap satu orang, Pak. Nah, di sini juga Oke. sama. Pada saat teman-teman itu ingin kebutuhan apa dan yang tersedia adalah apa, dia bisa mengeksekusi itu dengan baik, Pak. Dengan terlebih dahulu nuwun kepada orang yang memang pada posisi itu. Iya ya. Pendekatannya seperti itu, Pak. Dapat dapat ilmu saya Pak Gunawan. Jadi kalau saya itu kan ini masuk tahun saya bilang masuk tahun kelima. Saya itu belum banyak merotasi tim-tim saya di bawah ya. Jadi dapat pengalaman ya. Mungkin pengalaman Pak Endro juga sama ya. Iya, Di kepolisian itu pemimpin itu misalkan 2 tahun berganti gitu ya. Di saya itu tim saya itu ada memang yang artinya tidak multi, artinya hanya 2 3 tahun mereka di sana gitu ya. Mungkin ada kejenuhan juga di sana gitu. Mungkin Pak Endo pengalamannya juga mungkin bisa bisa berbagi Pak dengan kan kalau kepolisian kan sering mengganti Ya, juga kita Pak. di tempat kami banyak juga yang dia mungkin setahun 2 tahun ganti, tapi banyak juga yang dia karena keahliannya dia bercokol iya. kuat di situ. Oh, kayak Nah, penyidik gitu ya Pak ya bertahan deh ya. betul betul. Oh Jadi iya. dia tidak bisa serta merta kita rotasi karena memang kemampuan dia. Oke. Oh, Ya, itu Pak Hendro sama seperti di saya. siap. Tapi saya mendorong namanya distributed skills. Jadi saya trainingkan Pak orang lain Pak. Siap. Saya trainingkan orang lain. Umpamanya ada yang umpamanya contohnya saya harus berhubungan dengan UPU umpamanya ya, Universal Postal Union Pak. Hmm. Siap. Itu kan keahliannya kan harus khusus Pak. Nggih. Itu saya trainingkan ke Bangkok Pak. Oh, siap, Jadi siap. supaya jangan ada orang di organisasi kita yang merasa hanya dia yang mampu Pak. Oke. Oh ya, betul, betul. Itu Terus Ah, ini untuk memangkas Pak betul. Pak Gun, Setuju ya, kaitannya saya dengan setuju. efisiensi anggaran, terus masalah rotasi tim tadi apa ada hambatan atau kendala nih Pak, yang seperti Bapak bilang tadi Pak? tidak ada Pak, karena nah itu kan alhamdulillahnya sekarang SK tim itu kan dari Pak Dirjen ya. Iya, Kalau dulu kan yang namanya Kasubdit, Kasih kan, itu semua ini kan diputuskan oleh Bu Menteri, oleh Menteri ya. Kalau sekarang kan dengan SK tim itu sangat cair, Pak. Dan Hmm. ternyata, Pak, saya baru dapat juga ini, saya dapat setelah saya biasa melakukan itu, Pak. Dan sekarang teman-teman itu akhirnya
udah bersiap-siap gitu loh. Tahun depan saya mau belajar apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu dulu saya pelajari itu Pak pada saat belajar mengenai learning organization Pak, organisasi pembelajar. Iya. Jadi apa namanya, kita itu harus buat organisasi kita itu untuk suka belajar Pak, mulai dari orangnya gitu. Mungkin Bapak belum tahu perangko Pak, itu orang orang sangat-sangat spesifik tuh Pak keahliannya Pak. Oh, yang Iya buat karena perangko itu ya? karena desain perangko dan lain-lain. Hmm. Tapi tempat saya itu saya distribusikan Pak. Hari ini setiap tahun saya tukar Pak, khususnya anak-anak muda ya. Akhirnya Hmm. kita berhasil sekarang buat perangko digital yang NFT itu Pak, yang bisa diperjualbelikan kayak kripto. Iya, iya. Hmm. Karena basisnya begitu. Kalau nggak seperti itu Pak, wah orang kalau udah ini Pak Indro, orang kalau udah di atas 2 tahun di posisi yang sama itu udah buat kubangan Pak. Jumawa berarti. Iya. Iya, ya. Mm-mm. Betul, Baik. betul. Dan Betul. saya berharap kalau nanti mereka jadi pemimpin menerapkan yang sama. Kita kan nggak selamanya Ya, Pak. Kita Betul. berapa tahun lagi pensiun Pak? betul. Betul. Kalau Kurang orang lebih sudah seperti itu. menguasai satu kemampuan keahlian, pasti dia merasa organisasi butuh kita gitu. Iya, dan dia Ya, merasa kalau dia hanya bisa melakukan itu, maka kita tergantung sama dia dan yang dia minta apapun kita penuhin gitu. ya, betul, betul itu, betul. Iya kan? Ya, betul. Udah. Ah, saya saya bilang ke PPK saya, Pak. PPK itu melayani, jangan dirimu merasa tanda tanganmu berharga, enggak, gitu. Hmm. Saya bilang sampaikan gitu juga. Oke. Baik, mungkin pada penghujung kita di kegiatan ini, mungkin ada closing statement Pak Gunawan terhadap, artinya saat ini yang kita hadapi adalah tentang efisiensi anggaran terhadap kinerja yang kita lakukan. Silakan Pak Gunawan. Ya, saya pikir efisiensi anggaran ini adalah salah satu momentum kepemimpinan kita diuji Pak Jargawi, Pak Indro, Pak Edi ya. Tapi ya kita kan lebih dari ini pernah kita alami ya. Jadi Iya, iya, kita iya. kita bisa melakukan berbagai hal yang terkait dengan organisasi kita dan posisi kita sebagai pemimpin berdasarkan pengalaman, gitu. Dan kita selalu mengambil dari pengalaman yang baik itu untuk kita selalu terapkan dan semakin kita perbaiki. Ya. Itu aja Pak mungkin dari saya Pak. Sebagai Baik. ini Pak ya, sebagai organisasi pembelajar dan refleksi diri Pak ya, gitu Pak ya. Itu benar Pak, itu Wis. benar Pak Aidi ya. Refleksi diri itu ya sangat penting ya. Saya seperti sampaikan tadi ke teman-teman waktu belajar dengan Pak Sajan itu. Ya kita ini kan jadi selundu aja ya Pak Jarkawi itu udah alhamdulillah Pak. Iya, iya ini tinggal Pak Hendro sebentar lagi jadi kombes. Udah alhamdulillah Pak. Siap, Bapak betul, kalau Pak. Bapak Betul. kalau mau jadi bintang Pak, udah harus ngejar bintangnya. Waduh, udah inilah. Biaya Udah politiknya berat, Pak. iya. Jadi ya sekarang ini makanya sekarang ini ya kita seperti yang dibilang Pak Edi tadi itu. Saya lebih banyak ya pendekatannya refleksi aja Pak. Kita Ya, refleksikan diri ya. Ya kan Baik, toh juga pada akhirnya kan semua akan ditanya kepada kita kan. Oke. Sip siap. Pak. Terima kasih Pak, ininya Pak, Oke, sharingnya Pak. makasih. Sip, terima sip. kasih, Pak. Terima kasih. Terima Siap. kasih. Makasih Pak Gunawan, Terima makasih kasih, Pak Sukses makasih. selalu, Hendro, Pak sukses Aidi. selalu Pak. Ya, Terima kasih teman-teman Siap, semua. oke. siap. Terima Sehat kasih, selalu ya. teman-teman. Siap, siap. Oke, Oke. siap. Mari, Makasih. mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.